Islam agama pekok, halal merampok. Itulah yang sering dituduhkan oleh para misionaris. Karena itulah kami menjawab. Sebelum kami menjawab, kami ingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jangan dibiasakan melihat judul langsung berkomentar yang negatif. Itu menunjukkan umat Islam tidak cerdas, tidak cerdik, tidak pandai. Tetapi dengarkanlah terlebih dahulu video ini sampai selesai. Setelah didengarkan, disimak sampai selesai, kemudian berhak untuk komentar, mengomentari isi video. Jangan mengomentari judul. Karena judul ini adalah strategi tatkala kita menghadapi para misionaris non-muslim. Para misionaris non-muslim itu senantiasa mengobok-obok, mencari celah aibnya umat Islam, atau bahkan mereka sengaja untuk mencari-cari kesalahan umat Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tuduhan para misionaris yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu perampok, mengajarkan kepada umatnya merampok, menghalalkan merampok. Padahal bukan merampok, tetapi harta rampasan perang. Harta rampasan perang disebut ghanimah atau angfal. Kemudian ada salab juga, berbagai macam istilah di dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab fikih. Dan harta rampasan perang ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Zaman Romawi kuno, Romawi Barat, kemudian dilanjutkan Romawi Timur, kemudian Persia. Hampir seluruh kerajaan dan raja-raja itu kalau melakukan peperangan, maka harta yang ditinggalkan oleh musuh itulah menjadi rampasan perang. Namanya ghanimah atau angfal. Dan tidak dibenarkan kalau umat Islam itu merampok sengaja, qati'ut thariq, artinya merampok. Ada pedagang sengaja dicegat di jalanan kemudian dirampok hartanya. Itu nggak boleh, Islam melarang keras. Tetapi kalau dalam keadaan perang, maka boleh. Yang membolehkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Jadi tuduhan mereka yang sangat keji itu bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk merampok, menghalalkan perampokan. Maka kita harus menjawab dengan ilmiah. Sekarang marilah kita jawab tuduhan para misionaris itu. Jawaban kita dengan menggunakan dalil-dalil. Kita cantumkan teksnya menggunakan Arab dan sekaligus untuk belajar saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat untuk belajar teks Arab. Oleh sebab itu kita maknai perlafat agar saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat dengan kesibukannya, kerja dan seterusnya masih bisa sempat untuk belajar walaupun hanya lewat YouTube. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah oleh Allah, anhuma, padanya Jabir bin Abdullah. Karena Jabir ini Islam, Abdullah bapaknya Jabir juga Islam, yaitu beliau wafat tatkala perang Uhud. Maka kalau ada anak plus bapaknya sama-sama Islam, kita mengucapkan doanya radhiyallahu anhuma, huma bukan anhu tapi huma. Qala, telah berkata oleh beliau Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsan, u'titu telah diberikan terhadap aku khamsan, pada 5 hal. 5 hal atau 5 perkara. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan kelimanya itu ahadun, terhadap seorang pun, minal anbiya'i, dari para nabi, qabli, di dalam sebelum aku, kata Rasulullah. Jadi 5 hal atau 5 perkara ini adalah khususiyah, khusus, spesialis yang diberikan oleh Allah SWT hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya tentunya. Tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, telah ditolong terhadap aku, kata Rasulullah, birru'bi, dengan rasa ketakutan,
masirata syahrin, pada perjalanan sebulan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau musuh-musuh Islam itu ingin menghancurkan Islam, ingin perang melawan umat Islam, maka mereka itu sebenarnya ketakutan terlebih dahulu. Sebulan sebelumnya mereka sudah nervous, mereka sudah ketakutan. Hanya saja mereka dipaksa-paksa untuk berani. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu, dan dijadikan untukku al-ardu terhadap bumi, masjidan pada masjid, wa tahuran, dan pada alat bersuci. Wa ayyuma rajulin, dan mana saja seseorang min ummati, dari umatku, atrokat, yang mendapati hu pada umatku, as-salatu, oleh salat, fal yusalli, maka hendaklah salat oleh dia. Ini adalah keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bumi ini dijadikan sebagai masjid dan juga alat bersuci, bisa untuk tayamum. Di mana saja seseorang yang masuk waktu sholat, maka dia bisa sholat. Bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid, di musola, di hutan, di sawah, bahkan di atas perahu. Kita bisa sholat di mana-mana. Beda dengan umat-umat zaman dahulu, harus ke kelenteng, harus ke gereja, harus ke kuil, dan seterusnya. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad tidak, dimanapun boleh untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wahillat li, wahillat, dan dihalalkan li untukku al-ghanaimu, terhadap beberapa ghanimah. Ghanimah rampasan perang, harta rampasan perang itu halal untuk Rasulullah dan umatnya. Walam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan li ahadin untuk seorang pun qabli, yang sebelumku. Artinya harta ghanimah rampasan perang ini untuk para nabi-nabi loh ya. Nabi-nabi yang terdahulu tidak bisa halal. Artinya pernah ada seorang nabi yang membawa harta rampasan perang tapi terbakar oleh api. Sedangkan untuk Rasulullah SAW tidak halal, pokoknya halalan thayyibah. Dan untuk umatnya juga halal. Ini harta rampasan perang, bukan rampokan loh ya. Kalau rampokan ya tetap haram. Kemudian yang keempat, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan, dan ada oleh Nabi yub'atsu, yaitu diutus, ila qaumihi, kepada kaumnya saja, khassatan, dengan suatu pengkhususan. Wa yub'atsu ilan nasi wa bu'itsu ilan nasi kafatan, dan diutus terhadap aku, kata Rasulullah, ilan nasi, kepada manusia, kafatan, dalam keadaan seluruhnya. Jadi kekhususan yang keempat adalah para nabi zaman dahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, seluruhnya. Kemudian kekhususan yang kelima, wa'utitu syafa'ata, dan diberikan terhadap aku asyafa'ata, pada syafaat. Maksudnya adalah syafaat yang khusus kepada Rasulullah. Adapun para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para malaikat juga punya syafaat. Tetapi ada beberapa syafaat khusus yang telah Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu tatkala manusia ada di padang mahsyar, semuanya ketakutan. Nabiullah Adam tidak berani, Nabiullah Idris tidak berani, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya tidak berani berdoa kepada Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan. Itulah di padang mahsyar, dan syafaat-syafaat yang lainnya. Akhrajul Bukhari, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 438, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 521. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, faqulu, maka makanlah oleh kalian, mimma, dari sesuatu, ghanimtum, yang telah menjadikan ghanimah oleh kalian, yaitu harta rampasan perang, halalan, dengan halal, thayyiban, dengan yang baik. Wattaqu, dan takutlah oleh kalian Allah pada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, ghafurun, yaitu yang maha pengampun, rahimun, lagi yang maha penyayang. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-69. Jadi sudah jelas bahwa harta rampasan perang atau ghanimah yang menghalalkan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, menghalalkannya kepada Rasulullah dan kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lamu bisawab.